Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Imam Abdul Aziz, NIM 1177070082. Nah, di sini saya akan mencoba mempraktikkan bagaimana caranya membangkitkan sebuah sinyal unit step dan FFT sederhana dengan menggunakan sebuah software aplikasi. Nah, software yang saya gunakan yaitu MATLAB. Bagaimana caranya? Simak video berikut. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana caranya membangkitkan sebuah sinyal menggunakan software aplikasi. Nah, software aplikasi yang saya gunakan ini adalah MATLAB. Kita coba buka terlebih dahulu MATLAB-nya. Nah, seri MATLAB yang saya gunakan adalah MATLAB 2013-an. Nah, baik, setelah muncul seperti ini, kita pilih menu Home, klik New, lalu pilih Script, atau bisa kita menggunakan fungsi dari keyboard Ctrl+N. Maka akan tampil seperti ini. Nah, karena kita akan menampilkan pembangkitan sinyal unit step atau langkah satuan. Secara garis besarnya sih biar kita dapat memahami dengan mudah bahwasanya sinyal unit step itu dia memberikan sebuah sinyal yang dari step by stepnya itu dia langkah satuannya itu sama. Ya, baik, selanjutnya kita ketik terlebih dahulu codingannya. Yes, coba akan menampilkan sinyal seperti ini. Nah, dari sini kita baru mengetahui apa fungsi-fungsi dari codingan tersebut. Nah, misalkan ini N1 sama dengan -5. Nah, dia ini memberikan sebuah instruksi untuk membatasi ataupun menampilkan nilai N1-nya itu sampai -5. Nah, dari titik 0, karena ini udah dideklarasikan di sini perbandingannya. Nah, N2-nya itu ini 5. Nah, dapat terlihat dari sinyal dari sini N-nya itu 5. Nah, untuk X sama dengan N dikurangi K lebih besar sama dengan 0, dia adalah fungsi untuk menampilkan sinyal unit step-nya. Nah, kita dapat lihat bahwasannya N dikurangi K lebih besar sama dengan 0. Nah, di sini kita terlihat nilai dari N-K itu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jika nilai N dan K itu lebih besar sama dengan 0, maka dia akan memberikan nilai 1. Nah, karena nilai N min K itu lebih besar sama dengan 0, maka dia bernilai 1. Selebihnya dia akan bernilai 0. Nah, apa sih gunanya stem di sini? Stem N, X. Nah, dia untuk menampilkan bentuk diskritnya gitu. Kenapa nggak menggunakan plot? Karena plot itu lebih untuk menampilkan sebuah sinyal 2 dimensi. Nah, stem ini lebih cocok untuk menampilkan data-data diskrit. Nah, title ini dia untuk memberikan sebuah judul di sini. Pembangkitan disamakan. Nah, X label ini dia
untuk memberikan sebuah informasi ataupun label sama di sini N. Ini yang X label. Nah, untuk Y label yang ini. Nah, bagaimana sih caranya untuk memvariasikan? Misalkan kita pengen pembatasan sinyalnya ataupun panjang sinyalnya itu, panjang N-nya itu pengen diubah. Misalkan N1 nya kita ganti 10, N5 nya kita ganti misalkan 8. Nah, ini akan berubah, namun titik nolnya itu akan tetap. Ini akan minus 10, jadi dari 0 ke negatifnya itu akan sampai 10 dan positifnya itu akan sampai 8. Kita coba di run. Ini akan tampil seperti ini. Nolnya itu dari pembatas ininya, batas panjang sinyalnya, ini sampai 10, ini sampai 8. Nah, ini 0. Kenapa mulai dari 0? Karena K yang kita tentukan itu pada posisi 0, posisi unit step-nya. Bagaimana caranya? Gitu, kalau misalnya kita pengen digeser, kita tinggal geser aja. Kalau misalnya pengen geser ke kiri, kita tinggal negatif, misalkan negatif 4, dia akan bergeser ke sebelah kiri. Nah, geser ke sebelah kiri sebanyak 4. Nah, misalkan kita pengen menggeserkan lagi ke sebelah kanan misalnya. Nah, ini tinggal hapus aja negatifnya, maka sinyalnya tinggal di-run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Maka sinyal dari unit step itu mulai dari nilai 4 ke sebelah kanan sesuai dengan rumus yang ini, dan range-nya itu tetap negatif 10 ini sampai dengan positif 8. Nah, untuk pembangkitan sinyal unit step mungkin sampai sini. Nah, selanjutnya saya akan mempraktikkan bagaimana caranya kita membangkitkan sinyal FFT dengan menggabungkan dua buah sinyal. Nah, caranya sama. Pertama kita buka script baru. Nah, baik, setelah kita selesai memberi nama dan menyimpan file tersebut, kita coba run and advance. Nah, ini muncul figur-figurnya, ada 4 figur ya. Nah, kita bahas satu persatu dari ini. Nah, figur pertama, dia adalah satu buah sinyal yang akan dijumlahkan dengan sinyal yang satunya lagi, dimana F1-nya itu dia frekuensi samplingnya itu 100, dan ini tuh T sama dengan 0,001 itu dia interval selang waktu dari 0 detik sampai 1 detik dengan interval 0,001. Y1 sama dengan sin 2pi kali F1 kali T, ini dia dalam bentuk gelombangnya. Figur dan plot itu untuk menampilkan bentuk sinyalnya. X aksis ini untuk skala bentuk sinyalnya. Title itu untuk penamaannya. Nah, dan pada figur kedua pun, pada sinyal yang kedua yang 250 Hz itu juga sama, karena dia menggunakan hanya beda frekuensinya saja. Kita lihat F2 nya itu frekuensi samplingnya itu 250, bentuknya seperti ini dengan interval waktunya sama dan bentuk gelombangnya pun sama dengan sinus. Figur ini untuk menampilkannya, aksis untuk skalanya sama, title itu untuk penamaannya, penamaan frekuensi 250 Hz. Nah, ini yang ketiga itu adalah penjumlahannya. Nah, ini cara penjumlahannya dengan penjumlahan Y3 itu untuk hasilnya, dan Y1 plus Y2 itu untuk menambahkan dari sini, ditambahkan dengan bentuk sinyal yang ini. Nah, maka ditampilkan pada figur ketiga. Nah, dengan skala 0,
0,1 minus 2 dan 2 dengan penamaannya, tabelnya frekuensi plus ditambah frekuensi. Ini untuk penamaannya, maka hasilnya seperti ini figur ketiganya. Nah, untuk yang keempat, figur keempat ini untuk cara menampilkan sinyal hasil penjumlahannya dalam bentuk FFT. Nah, ini hasil dari bentuk FFT-nya. Ini tuh hasil FFT dari yang Y3 ini, ataupun hasil penjumlahan dari dua buah sinyal yang di atas, yang 100 Hz dengan 250 Hz. Nah, dari gambar keempat kita bisa lihat bahwasannya hasil penjumlahan dari dua buah sinyal, yaitu 100 Hz dengan 250 Hz, menghasilkan peak di posisi 100 dan itu di posisi 250 untuk X-nya. Nah, jadi peak to peak itu adalah sebuah hasil gabungan dari penjumlahan tersebut. Jadi algoritma FFT itu adalah algoritma yang mengubah domain waktu ke domain frekuensi. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.